Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjabagi Wali Kota Bogor Bima Arya di Bogor, Jawa Barat, Senin siang. Anies dan Bima Arya mendatangi Bendung Katulampa. Anies memang khusus datang menemui Bima Arya untuk bekerja sama menanggulangi banjir yang mengenangi Jakarta akibat kiriman air dari Bendung Katulampa. Salah satu bentuk kerjasama konkret, Anies memberikan bantuan 1 miliar rupiah untuk membangun sumur-sumur resapan dan kolam retensi di Bogor agar Bendung Katulampa tak terus-menerus meluber. Tujuan kami datang ke sini adalah untuk melihat langsung situasi Bendung Katulampa. Ini adalah fasilitas yang digunakan untuk memantau ketinggian air di Ciliwung, karena kita tahu dampaknya pada Jakarta. Sementara Wali Kota Bogor Bima Arya menyebut kedatangan Anies Baswedan ke Bogor merupakan kunjungan bersejarah. Sebab sejak Kota Bogor berdiri 5 abad lalu, baru sekali ini dikunjungi Gubernur DKI Jakarta. Bima Arya mengatakan Jakarta dan Bogor akan bekerja sama agar dapat menahan air di Bogor dengan membangun sumur resapan dan kolam retensi. Kepada Pak Gubernur agar Bogor dan Jakarta bisa bekerja sama untuk semaksimal mungkin menahan air di Bogor, mengelola air di Bogor dengan membangun sumur resapan dan kolam retensi. Hari ini saya menunjukkan kepada Pak Gubernur titik kolam retensi di Cibulu yang mendapatkan bantuan 10 miliar dari Jakarta, dan kita ajukan proposal untuk diperbanyak di beberapa titik yang lain diperlukan. Sebelumnya 5 Februari Bendung Katulampa mencapai titik tertingginya dengan ketinggian air 240 cm. Air Bendung Katulampa yang meluap ini meluber melewati Sungai Ciliwung hingga bermuara di Jakarta dan berendam permukiman di bantaran Kali Ciliwung. Ketinggian banjir bahkan mencapai 3 meter dan memaksa ribuan orang mengungsi. Banjir Jakarta memang menjadi persoalan klasik selama puluhan tahun dan belum ada solusinya. Ironinya, banjir tak hanya datang saat Jakarta diguyur hujan lebat, tetapi juga lantaran meluapnya Bendung Katulampa di Bogor, Jawa Barat. Salah satu yang tengah dilakukan Pemprov DKI Jakarta adalah melebarkan Sungai Ciliwung, namun terbentur banyak permukiman warga di sepanjang bantaran kali. Tim Liputan, JAK TV. Ya, kembali kita lanjutkan, kita masih bicara mengenai mengusir banjir dari Jakarta. Silakan Pak, ya tadi mau berkomentar tentang tayangan tadi ya. Nah, pertama saya komentarin kata mengusir itu loh. Oke. Karena Jakarta itu sebetulnya sebagian besar rumah air. Riwayatnya itu contohnya misalnya kan. Ya, pertama begini, kalau banjir itu air meluap, itu ada aliran air yang terperangkap dalam bentuk rawa-rawa. Makanya riwayat Jakarta udah dataran banjir banyak, rawa buaya, rawa sari dan semuanya itu. Yang kedua, kalau misalnya Jakarta lagi pasang, ada namanya di utara itu wilayah parkir air. Air itu parkir, nunggu surut dulu baru dia masuk. Kalau dia naik, dia parkir. Nah, rumah air jadi rumah manusia sekarang. Jadi itu kembali ke akhirnya. Nah, ada hal yang penting saya catat sekarang ini. Satu, kita sudah banyak melakukan upaya penanggulangan banjir. Yang saya sorot misalnya Kampung Pulau. Kenapa Kampung Pulau sekarang tergenang lagi? Nah, itu kan jadi pertanyaan besar. Yang mungkin harus kita perbaiki sekarang satu misalnya. Ada sebagian pemukiman itu di bawah tanggul. Jadi ada air yang terperangkap dalam sistem drainase yang ada. Jadi di sini terhambat oleh pemukiman. Ada tanggul. Nah, di sini yang belum terlihat sama kita solusinya apa? Kemarin banyak pompa dikirim ke situ. Tapi dalam kondisi normal, misalnya curah hujan ini, itu menunjukkan bahwa sistem permukiman yang ada di bawah ini juga menjadi persoalan. Kalau tidak ada solusi penanganan, apakah dibuat retentionnya, atau ada kolam, ada pompa. Nah, antisipasi apa yang dilakukan sekarang ini? Yaitu tadi, ternyata membuat tanggul pun, kita lihat kemarin, tanggulnya terlewati sama air yang cukup besar. Ini menunjukkan ada persoalan di hulunya. Karena kemarin kan hujan cukup tinggi, 152 sampai 160. Itu menunjukkan bahwa kalau hujannya ekstrim, tanggul ini lewat. Terus masih ada yang rembesan-rembesan. Nah, ini menunjukkan bahwa apa yang dilakukan sebelumnya memang dalam kondisi normalnya mampu melindungi, tapi dalam kondisi ekstrimnya kelihatannya harus kita cermati.
Nah, yang kedua yang PR tadi saya mengatakan, beberapa lingkungan-lingkungan baru itu ada persoalan dengan sistem rendahnya permukiman itu di bawah dengan ini. Jadi ini kan persoalannya normalisasi pun masih menghadapi persoalan baru dengan lingkungan-lingkungan permukiman yang kemungkinan sistem drainasenya itu belum maksimal. Nah, di sini pertanyaan paling besar adalah apa solusi yang harus dilakukan? Karena kan pertanyaan lebih lanjut adalah penanganan dalam jangka pendek terkait dengan persoalan ini menjadi ini. Nah, yang kedua, ini sebetulnya dalam waktu belum sampai 5 bulan Pak Anies ya, ini kita udah 3 kali mengalami peristiwa banjir. Genangan dan banjir. Yang pertama sekitar bulan November, ketika Jakarta sama sekali itu pun hujan lokal. Yang kedua, hujan kiriman, air kiriman. Yang ketiga yang kemarin, itu menunjukkan bahwa kondisi, saya sependapat, ada persoalan dengan sistem drainase. Yang paling menarik adalah, mari kita cermati di beberapa lingkungan di Kelapa Gading. Itu ada saluran penghubung, saya nggak tahu Pak ya, mungkin ada beberapa titik, itu mengalami persoalan. Dan yang kedua, banyak lingkungan-lingkungan di kawasan tersebut, ibaratnya itu SDM, selamatkan diri masing-masing. Masing-masing RW itu punya pompa. Jadi ibaratnya mereka membangun pompa, membuang pada saluran mungkin utamanya, sehingga ada luapan ke badan air, ke jalan raya. Nah sekarang pertanyaan, bagaimana ada koordinasi antara SKPD dengan penanganan pompa-pompa yang ditangani oleh komunitas masyarakat yang di situ. Masyarakat terus terang saja kan, ketika mereka tergenang, apalagi mereka kemampuan ekonominya cukup baik lah kan, sehingga pasti mereka bisa mampu untuk beli pompa, biasanya menggunakan pompa-pompa itu menunjukkan bahwa persoalan penanganan banjir di skala lingkungan permukiman pun karena mungkin masyarakat menganggap lamanya solusi yang diambil, itu mereka bertindak sendiri begitu ya. Nah, ini yang ketiga yang menarik yang kemarin dilakukan sebelum genangan air dari Bogor itu nyampe, bahwa ternyata kekuatan utama kita tuh sangat mengandalkan pompa. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana sistem pemompaan itu jika pertama satu dengan saluran yang ada, sistem pembuangan kemana? Kalau permukiman yang bisa dijangkau oleh pompa, no problem. Tapi bagi pemukiman yang susah diakses dengan pompa, ini menjadi persoalan. Nah, jadi ini kelihatannya betul-betul sekarang kita sangat tergantung kepada pompa sebagai emergensi untuk mengatasi. Pertanyaan yang terakhir ini adalah berapa lama penanganan itu bisa cepat kalau kita lihat intensitas curah hujannya. Nah, baru yang paling penting adalah tindakan apa yang bisa dilakukan untuk kedepannya, karena kita akui bahwa dari Desember, Januari, Februari, kalau puncaknya Februari dan Maret ini ya kita tetap menunggu persoalan itu bisa diselesaikan dalam waktu yang mungkin lebih cepat. Kalau menurut saya untuk di skala pemukiman yang genangan mungkin bisa dilakukan dulu, tapi untuk jangka panjang itu menjadi PR besar. Dan tetap harus ada strateginya. Mungkin bisa ditanggapi oleh Pak Hendri. Ya, makasih Pak. Jadi gini Pak, jadi memang Jakarta ini kan memang dataran rendah sebenarnya. Jadi memang banyak Jakarta ini kali-kali itu di atas dataran yang ada. Di atas pemukimannya. Jadi dataran pemukiman memang gitu. Kayak contoh BKT itu pasti di atas pemukim kiri kanan. Jadi memang Pak, kita nggak bisa lari dari pompanisasi. Memang nanti ini akan banyak sekali polder-polder pompa yang akan mengurangi banjir-banjir sekitarnya. Jadi dengan adanya pompa ini, jadi nggak bisa kalau dulu memang bisa secara gravitasi dengan perubahan tata guna lahan, terus dengan penyerapan nggak ada lagi, terus jadi pompa inilah. Jadi gini, di Kelapa Gading itu pun juga sebenarnya itu ada juga akan membangun waduk kayak polder juga, cuman sampai sekarang belum jadi. Itu kendalanya Pak, kendala masalah tanah juga. Jadi memang pertama itu memang ini masalah pembebasan lahan ini memang masalah utama. Sebenarnya kalau normalisasi kali ini atau sungai ini dinormalisasi semua dengan berlangsung dengan lancar, mungkin penanganan banjir ini cepat sekali terselesaikan. Tapi intinya saya mau kasih tahu bahwa pompanisasi atau sistem polder itu harus. Memang tidak mungkin. Memang tadi dikatakan emergensi gitu, instan gitu. Saya punya data dulu tahun 86-an itu mengatakan 40% permukaan utara itu Jakarta ini di bawah permukaan pasang laut. Mungkin kalau sekarang mungkin udah 60 kali. Cuman karena setiap tahun memang turun kan. Nah, ini menarik kalau saya. Pertama begini, jelas resapannya kita sudah semakin hilang. Run off-nya makin tinggi. Otomatis kolam retensi itu dibutuhkan sangat banyak. Kemudian kapasitas pompa, saya mohon maaf ya, di kampus saya tuh di depan itu, dulu itu kalau tergenangnya bisa seminggu lebih. Jadi ikon kalau Jakarta Barat tuh kalau Trisakti belum kering itu belum aman.
rupanya diselidiki bahwa pompanya tuh harus yang lebih besar kapasitasnya. Kelihatan 500 liter itu ya, cukup besar. Jadi kebetulan Trisakti itu kebetulan saya kemarin. Jadi saya tahu banget itu. Jadi memang kita membangun sekarang ini kan pompa-pompa itu memang kita bikin sedikit oversize, Bu. Jadi oversize. Jadi Kenapa, memang besar itu Trisakti itu ada 3 pompa. Itu 1 pompa 2 kubik per detik. Itu selesainya nggak salah 2017 awal. Jadi sampai sekarang alhamdulillah semenjak itu jadi mungkin kampus karena memang ada kolam retensi yang cukup dalam. Maksud saya model ini menarik karena mampu mendorong kinerja semua sistem saluran air yang ada. Cuman pertanyaannya, wilayah mana yang kita anggap punya potensi, itu yang kelihatannya PR. Model contoh nanti di Kampung Pulo lah gitu kan. Catchment areanya dengan kolamnya itu. Saya sependapat bahwa persoalan pertama untuk pemukiman padat itu ada persoalan pembebasan tanah. Sama dengan kasus Sodetan itu juga kan, masih ada sengketa tanah di dalamnya. Jadi selama sengketa tanah ini lama ini. Cuman pertanyaannya, siapa nanti yang akan menjadi good father-nya nih untuk menyelesaikan persoalan tanah? Mungkin DPRD nih. Maksud tadi masalah pembebasan lahan dan segala macam pendekatan kepada masyarakat. Memang ini memang harus diambil langkah memang. Ada politik anggaran kita di DPRD sudah selesai, Pak. Pak Yaya sudah selesai 800 miliar lebih ya untuk pengadaan lebih 800 miliar. Nah, sementara memang juga pihak SDA dalam kaitan ini sumber daya air khususnya itu juga ada beberapa tempat-tempat yang sudah dibebaskan seperti Ibung juga belum bisa dibangun. Persoalan pembiayaan lagi. Jadi saya mendengar kabar misalnya di Jakarta Timur ya di Cipayung itu sudah dibebaskan 4 tahun yang lalu. Belum bisa dikeruk apa-apa. Artinya pembiayaan lagi. Mungkin prioritas di pompa iya, tetapi memang kalau untuk tambahan pembiayaan mungkin saya kok seringkali menyarankan pemerintah pusat ini harus turun tangan. Pemerintahan pusat, maksud saya begini, kalau untuk kemacetan itu sudah ada misalnya MRT, kebijakan untuk pinjaman gitu ya. Kenapa untuk banjir juga tidak ada? Tapi yang sudah atau menunggu usulan sebenarnya dari Pemprov. Tapi ada pemerintah pusat itu tertariknya dengan yang Tanggul raksasa itu. Enggak, jadi begini, ini persoalan kewenangan. Menurut saya kan. Bukan, makanya kerjasama. Kewenangan kan bisa di-mix Pak Yaya. Kita tahu tentang kewenangan, tapi kan mana bisa dikerjakan oleh DKI, mana yang bisa dikerjakan oleh pemerintah daerah. Kalau pembiayaannya kurang, kan kita bicara pembiayaan kurang. 800 miliar itu. Cuma yang jadi pertanyaannya, DKI ini tahun ini 5 tahun ke depan itu prioritasnya mana sih? Yang paling penting, jadi misalnya pusat pun akan masuk, dia akan backup dengan sistem pembiayaannya. Cuman pertanyaannya, apakah kita sepakat normalisasi? Nah, ini terbentur dengan persoalan revitalisasi pemukimannya. Pilihannya kan apakah rumah susun, apa rehabilitasi, itu masih menunggu kan? Menurut saya kalau ada prioritas, ini menarik nih. Pasti akan turun rame-rame. Seperti contoh waktu Kampung Pulo. Ketika akan menjadi prioritas, pemerintah pusat bantu rumah susun yang di Jatinegara Barat. Itu perlu menarik. Pak Subandi. Ya, saya kira saya sependapat beberapa hal ya sama Pak Yayat bahwa memang saya tidak melihat ada great design atau ada strategi untuk mengatasi persoalan banjir. Kita dengar ada TGUPP, tim gabungan untuk percepatan pembangunan misalkan gitu. Apakah penyelesaian banjir ada di situ? Sehingga ini nggak kayak begini nih. Saya sebetulnya pengennya dapat bocor dari Pak Sarip. Kira-kira strategi apa sih yang mau dibikin sama pemerintah DKI? Kemudian juga persoalan kemacetan sama. Ini isu yang selalu saja diangkat setiap kampanye. Dan ini menjadi seksi terus. Karena memang menurut saya yang dimainkan adalah orang-orang kelas bawah yang mengalami dampak persoalan kemudian dipolitisasi. Saya setuju pipanisasi, pompanisasi segala macam. Tapi ini belum bisa menyelesaikan. Kemarin Pak Anies berapa kali kan ada pompa yang juga nggak aktif kan? Siapa yang mengawasi itu sehingga pompa itu secara terus-menerus setiap saat mau dipakai bisa dipakai. Yang terakhir barangkali saya gini, sebenarnya saya kepengennya itu ada manajemen pengelolaan air. Ini saya berpikirnya sederhana Kang Yayat. Jadi gini, kalau ibarat saya lagi banyak duit, uang itu nggak saya jajanin habis-habisan, itu saya pesta-pestain, tapi saya simpen. Pada saat saya butuh uang tabungan saya ambilin. Nah, pengelolaan air ada nggak sih konsepnya ke depan itu? Pengennya nanti air itu ditampung di satu kawasan gitu. Kita sudah ada banjir kanal barat, banjir kanal timur, itu sangat membantu. Dan tapi itu kan produk gubernur-gubernur yang lama juga. Ingat,
jangan pernah mengatasi persoalan banjir dan kemacetan itu memotong konektivitas strategi penyelesaiannya. Dari yang sebelumnya harus berkelanjutan, Pak. Makanya tolong dong dibikin desainnya yang besarnya itu seperti apa sehingga gubernur siapapun makhluknya itu ya jalannya kayak gitu gitu. Jangan giliran paceklik musim panas orang kekurangan air, tapi giliran hujan orang kelebihan air, dan gilanya lagi akhirnya kita mengajarkan masyarakat kita kufur nikmat. Padahal hujan itu adalah berkah. Bentar dong. Hujan itu adalah berkah, hujan itu adalah rahmat. Tapi setiap mau hujan masyarakat tuh ya Allah, hujan lagi. Ya Allah, hujan itu adalah berkah sebenarnya. Maka tolong pemimpin di sini nih, apakah pemerintah DKI atau pemerintah pusat serius benar-benar mengatasi masalah banjir. Jangan banjir ini politisasi. Belum lagi soal misalkan kalau ada pompanisasi misalkan, air menuju ke tempat bak penampungan pompa seringkali bersama sampah kan. Pada akhirnya di situ memang ada saringannya. Tapi debit air bisa kalah, Pak, sama kecepatan hisap pompa itu bisa kalah. Akhirnya nggak maksimal juga air kebuang, tetap aja ada nginep-nginepnya barang sehari berapa jam gitu. Nah ini tapi misalnya di Dewan sendiri apakah misalnya tidak ada misalnya entah bikin perda gitu atau untuk apa begitu terkait dengan saya nunggu jadi gini kalau untuk kepentingan masyarakat kami akan siap mati-matian untuk membackup itu kalau untuk kepentingan masyarakat ya. Saya sudah berkomitmen dan saya berikrar, saya tekadkan saya ini jadi anggota dewan itu positif masyarakat. Kasihan masyarakat. Jadi gini, tadi kan dimulai dari pernyataan Kang Yayat tentang kewenangan. Jadi sudah dimulai dari DPRD itu kita sebenarnya sudah ada 8 bulan yang lalu untuk segera merevisi Undang-Undang 29 tentang pemerintahan ibu kota. Beberapa kewenangan antara DKI dengan pemerintah kan tumpang tindih. Karena tumpang tindih kemudian tidak bisa eksekusi. Ada yang terang kewenangannya itu sangat bersifat parsial, tetapi ada kewenangan yang sifat itu bisa bisa menyelesaikan banyak masalah, justru tumpang tindih. Beberapa kewenangan saya perhatikan itu kewenangan yang sifatnya parsial diberikan begitu yang besar itu tumpang tindih. Tapi Bang, mohon maaf, tahun lalu katanya itu udahlah diambil DKI aja, katanya dengar-dengar gitu kan? Sedang dibahas sih Pak, gitu kan? Sedang dibahas umpamanya sekitar mengenai tentang aliran 13 sungai. Kan gini, ini bukan menghibah ya, artinya catatan dari keluhan-keluhan perangkat di daerah mengenai misalnya andai kata 13 sungai itu diserahkan kepada DKI, kita akan beresin. Contoh misalnya soal tadi sampah-sampah tadi. Kalau tidak ada kewenangan maka tidak bisa. Itu persoalannya memang di kewenangan. Nah, kalau kewenangan itu diberesin dalam undang-undang revisi undang-undang terjawablah kegalauannya dari Pak Sugandi. Pertanyaannya Bang gini menurut saya, apakah kita menunggu revisi undang-undangnya tidak dilakukan? Karena saya ingat begini, DKI sekarang untuk urusan jalan ini jalan nasional, jalan provinsi, enggak, sekarang diambil ya. Waktu beberapa tahun yang lalu saya ingat, di take over langsung oleh DKI. DKI bilang kami punya uangnya, kami bisa take over persoalannya. Sehingga yang penting aksinya untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi kalau nanti kepada kewenangan kepada undang-undang ini kan repot lagi kan pembahasan dan sebagainya. Jadi harus sambil berjalan begitu. Ya, menurut saya harus ada tindakan. Mohon maaf ini memang beberapa kasus menunjukkan bahwa kemampuan DKI untuk mengelola itu ada. Uangnya ada, cuman orang membutuhkan. Apakah untuk solusi itu harus menunggu sebuah aturan itu dirubah? Kira-kira begitulah. Karena persoalannya udah sampai sini. Barangkali ada satu sebelum saya gini, ini Mbak, yang menarik begini. Ketika kita melihat proses masalah banjir, itu saya selalu kalau saya reses, saya sampaikan ke masyarakat bahwa pembangunan tidak bisa 100% diserahkan kepada pemerintah. Butuh partisipasi dari warga masyarakat. Tentu masyarakat harus menjaga saluran-saluran air yang ada di sekitarnya. Persoalannya misalkan apakah masyarakat difasilitasi sama pemerintah daerah? Masih banyak bak sampah yang belum tersedia misalkan. Kemudian masyarakat belum disosialisasikan juga sama pemerintah. Harusnya ada dong anggaran sosialisasi. Saya punya pengalaman menarik Bang. Bulan Desember November sebelum ini ada sebuah corporate ya mengundang saya. Dia punya aset sangat banyak di Jakarta. Dia tahu Pak, kami terancam banjir. Kalau terancam banjir, kami rugi ini. Kami sudah memetakan beberapa lokasi ini, beberapa titik ini. Pertanyaannya,
apa yang harus kami lakukan? Apakah kami menunggu aksi untuk mengatasi masalah itu dari pemerintah atau kami menyelesaikan masalah? Kalau kami tidak diselamatkan, kami nggak punya pilihan, kami pindah. Nah, itu dia bilang begitu banyak outlet mereka, begitu banyak usaha mereka di sini. Ketika lokasi mereka tuh makin lama makin terendam oleh banjir, bayangkan saja kan kelumpuhan dan kerugian mereka hadapi. Mereka udah hitung, kami sudah ini. Cuman kalau persoalan masuk kepada ranahnya pemerintah, misalnya penanganan saluran, penanganan penghubung, ini dan sebagainya, kami nggak bisa berbuat apa-apa. Pilihan kami terakhir, kami sudah mewacanakan suatu saat akan pindah dari sini. Nah, itu kan persoalan besar. Saya kira di Komisi B, sebentar terakhir sedikit, saya di Komisi B nanti akan mendorong, karena selama ini tidak pernah menghitung kerugian masyarakat akibat banjir kan. Berapa karyawan tidak bisa nyari nafkah, berapa perusahaan harus tutup, kehilangan keuntungan, berapa lagi pengendara segala macam. Ini memperbaik kendaraannya. Baik, nanti kita lanjutkan kembali, kita kembali usai pariwarta bersama kami di Saling Silang.